Selesai pertarungan Kasen Koji versus Jigen yang akhirnya dimenangkan oleh Kasen Koji yang berhasil membuat Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Ternyata pertarungan Ishiki langsung berlanjut nih, di mana Ishiki pergi ke Konoha untuk mencari Kawaki. Dan di sini demi melindungi warga dan desanya, Naruto akan melawan Ishiki Otsutsuki. Dan kejadian ini akan terjadi minggu ini, yaitu pada Boruto episode 215 yang akan membawakan judul Bersiap, di mana episode ini akan full mengadaptasikan manga Boruto chapter 48 dan chapter 49. Untuk episode 215 ini sendiri, sepertinya ada penambahan atau perubahan cerita saat Ishiki di Konoha, di mana di dalam cuplikan diperlihatkan Konohamaru sempat melawan Ishiki. Padahal di dalam manganya sendiri tidak ada Konohamaru. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia full story Boruto episode 215, di mana Ishiki menyerang desa Konoha dan bertarung melawan Naruto sang pelindung desa. Check this out! Awal cerita dimulai dari tempat Ishiki versus Kasen Koji, di mana Koji sudah kalah karena ditindih dengan tiang besar oleh Ishiki Otsutsuki. Koji yang tidak berdaya karena tertindih tiang ini berkata, "Sepertinya tangan kiri dan rusukku sudah hancur. Aku juga tidak bisa merasakan kakiku." Kemudian Ishiki menjelaskan mengenai kekuatan spesial miliknya dalam wujud asli. Ishiki menjelaskan bahwa jutsunya bisa membuat menyimpan sesuatu yang ia kecilkan di dalam dimensi yang tidak memiliki waktu, lalu memunculkannya lagi sesukanya. Dan Ishiki tiba-tiba saja memunculkan jubah Otsutsuki-nya dan juga secangkir anggur merah, sambil berkata, "Seperti gelas anggur merah ini praktis bukan?" Ishiki berkata, "Harusnya kau sudah tahu bahwa melawanku adalah hal yang sia-sia. Apakah itu kebanggaan shinobimu? Sepertinya bukan. Kau hanya tidak ingin mengakui pengkhianatan Amado. Memang itu tak terduga. Tapi ini berarti ada celah di dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado menggunakan itu untuk keselamatannya sendiri. Dengan kata lain, Amado telah mengelabui kita berdua. Aku pasti akan membunuhnya. Apa kau punya kata-kata terakhir untuknya? Jangan khawatir, pasti aku akan sampaikan kepada Amado nantinya dan aku akan membunuhnya." Koji lalu berbicara secara pelan, dan Ishiki mendekati Koji untuk mendengarkannya. Namun ternyata yang diucapkan Koji adalah Kuchiyose no Jutsu. Lalu muncullah kata Kasen Koji dan membawanya kabur. Ishiki lalu berkata, "Aku heran apa yang akan dirancanakannya. Apakah dia akan membunuh Amado? Lupakan saja, itu bukan urusanku. Tujuanku sekarang ini adalah Kawaki." Lalu Ishiki berteleport dengan jikukannya menuju Konoha. Di lain sisi, di Konoha terjadi perdebatan antara Naruto dan Boruto, di mana Boruto ingin ikut bertarung melawan Ishiki, namun Naruto melarangnya karena Ishiki adalah monster yang sangat kuat. Dan hanya Naruto dan Sasuke saja yang bisa melawan, dan jika Boruto ikut, maka Boruto akan hanya menjadi pengganggu saja alias menjadi beban. Boruto lalu mengatakan, "Aku juga bisa bertarung. Bagaimana kalau kalian kalah lagi seperti dulu?" Sasuke lalu menyela Boruto, "Demi Konoha, aku siap mati kapanpun." Naruto juga sama, "Kami selalu bersedia akan hal itu." Lalu Sasuke menanyakan kepada Boruto, "Lalu bagaimana denganmu Boruto? Apa kau juga siap mati untuk desa?" Mendengar pertanyaan Sasuke ini, Boruto pun bingung. Namun tiba-tiba saja, Ino melapor kepada Naruto bahwa ada musuh yang datang menyerang di langit Konoha. Dan musuh itu adalah Ishiki Otsutsuki. Mengetahui adanya musuh, pihak shinobi Konoha pun melakukan evakuasi para warga. Di lain sisi, Ishiki menggunakan Byakugan untuk mencari Kawaki. Namun dia kesulitan karena banyaknya orang di Konoha. Shikamaru memberi perintah untuk evakuasi warga dan juga menghimbau untuk tidak melawan musuh, karena yang boleh melawan musuh ini hanya Hokage dan Uchiha Sasuke saja. Di dalam ruangan, Naruto bersiap pergi bertarung melawan Ishiki. Tapi Boruto memanggil ayahnya. Namun Boruto menjawab, "Jangan membuatku mengulanginya lagi Boruto, cepat lakukan evakuasi. Aku pergi duluan Sasuke." Ishiki turun ke tanah Konoha dan bertanya kepada shinobi Konoha, "Aku mencari seorang anak laki-laki bernama Kawaki. Kau tahu di mana dia?" Shinobi ini tidak menjawab Ishiki dan malah melemparkan shuriken.
Tapi Ishiki menghilangkan shuriken itu lalu memunculkan kembali dan membuat shinobi itu jadi terluka. Ishiki berkata, "Maaf, aku buru-buru. Aku butuh jawaban atas pertanyaanku, atau penduduk akan jadi korban." Shinobi itu lalu menjawab, "Kami belum diberitahu apapun." Ishiki lalu berkata, "Baiklah, kuhargai kau tidak membuang waktuku. Kalau begitu, tunjukkan aku orang yang mengetahuinya." Di lain sisi, Naruto berlari dengan cepat dan mendapat laporan bahwa satu orang telah terluka. Di dalam ruangan Hokage, Sai bersiap membawa Kawaki ke tempat rahasia bawah tanah bekas milik Anbu. Shikamaru juga mengajak Amado untuk bersembunyi, karena dia adalah pengkhianat Ishiki. Amado kemudian memperingatkan bahwa Ishiki memiliki mata Byakugan yang bisa melihat tembus pandang, bahkan sampai ke dalam tanah. Jadi percuma saja jika kita bersembunyi di sana. Namun Sai menjawab bahwa tempat itu sudah memiliki pelindung untuk Byakugan. Lalu setelah mendengar hal itu, Amado, Sai, Shikamaru dan juga Kawaki pergi ke tempat itu. Sebelum pergi, Shikamaru meminta maaf kepada Sasuke karena selalu bergantung kepada Sasuke dan Naruto untuk melawan musuh yang kuat. Sasuke lalu menjawab, "Mau bagaimana lagi, walaupun kali ini akan berat." Di lain sisi, Naruto dan Ishiki akhirnya bertemu. Ishiki langsung menyapa Naruto, "Wah, kejutan. Kupikir kau tidak bisa keluar dari segelku." Naruto lalu membalas, "Jadi kau Ishiki?" Di kantor Hokage, Boruto dan Sasuke saling berbicara. Menurut Sasuke, Naruto akan kesulitan mengalahkan Ishiki. Bahkan mungkin kami berdua pun juga tidak bisa mengalahkan Ishiki. Sasuke lalu menanyakan kepada Boruto soal pertarungannya melawan Boro. "Kudengar dari Sarada kau mengalahkan Boro dengan kekuatan yang luar biasa." Boruto menjawab, "Aku tidak terlalu mengingatnya. Namun aku merasa menonton seseorang menggerakkan tubuhku. Dan seperti penjelasan Amado, sepertinya orang itu adalah Momoshiki. Saat aku tersadar, Boro sudah hancur dengan kekuatan yang gila. Kalau saja aku bisa mengendalikannya, ini akan sangat berguna." Sasuke lalu mengatakan, "Kemajuan dari traksi karma yang cukup jauh, yang itu artinya kau mulai jadi sesuatu yang bukan dirimu, alias bisa dikendalikan oleh Momoshiki." Boruto lalu menjawab, "Pikiran tentang mati saat bertarung membuatku takut, tapi aku masih siap seperti ninja lainnya. Hanya saja kalau tubuhku diambil alih oleh Momoshiki, apa yang mungkin kulakukan pada orang lain? Itu membuatku lebih takut." Di lain sisi, Naruto masih berbicara dengan Ishiki. Ishiki masih tidak percaya Boro gagal, dan Naruto membalas bahwa Konoha memiliki shinobi yang sangat hebat. "Kalau kau takut, silakan pulang Ishiki." Ishiki mulai menanyakan di manakah Kawaki. Lalu pertarungan pun dimulai. Ishiki menghancurkan beberapa bangunan desa dengan kekuatannya. Naruto pun marah. Naruto terkena tendangan Ishiki dan terpental jauh sampai menghancurkan beberapa bangunan. Naruto pun bangkit, namun dia kembali ditendang oleh Ishiki dan kesakitan. Ishiki lalu hendak menyerang Naruto lagi dengan tendangan super kuat. Namun Sasuke bertukar tempat dengan Ishiki dan berhasil menggagalkan serangan itu. Sasuke berbicara kepada Naruto untuk melindunginya dengan senjata lempar. Lalu Sasuke melempar shuriken kepada Ishiki. Namun semua itu bisa dikecilkan dengan Sukona Hikona. Hingga akhirnya Sasuke melemparkan pedangnya dan tiba-tiba saja Ishiki tidak bisa mengecilkan pedang itu. Dan ternyata pedang itu adalah Boruto yang berubah dengan Henge no Jutsu. Lalu Boruto membawa Ishiki berteleport ke dimensi milik Momoshiki, yang akhirnya disusul oleh Sasuke dan Naruto dengan jikukannya Sasuke. Dan pertarungan pun berlanjut di episode 216.